Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi 9 sampai dengan 15 untuk pendidikan agama dengan dosen Bapak Bapak Humaini SOSI MA dari Universitas Cyber Asia Sistem Informasi. Nama saya sendiri adalah Rian Suikno, dibuat di Pontianak tanggal 12 Desember 2023. Yang pertama adalah sesi 9 membahas tentang kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam berbagai konteks multikultural. Berikut rangkuman sesi berikut. Kerukunan umat beragama. Pentingnya kerukunan. Kerukunan umat beragama adalah landasan penting dalam mewujudkan keharmonisan masyarakat yang beragam keyakinan. Mendorong toleransi, saling menghormati, dan memahami perbedaan keyakinan. Landasan hukum dan konstitusi. Banyak negara mengakui hak kebebasan beragama dalam konstitusinya sebagai jaminan hak asasi manusia. Landasan hukum menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dalam praktek keagamaan. Implementasi dalam multi konteks. Yang pertama pendidikan, integrasi nilai-nilai kerukunan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk sikap toleransi sejak dini. Kemudian pengajaran tentang beragam agama dan budaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip. Yang kedua adalah media dan komunikasi. Mendorong media memberikan liputan yang seimbang dan menghormati semua keyakinan. Kampanye edukasi di media sosial untuk mengurangi penyebaran informasi yang merugikan dan intoleran. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah dan kebijakan. Membuat kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak semua warga negara tanpa memandang agama. Memastikan representasi yang adil dalam struktur pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah dialog antar umat beragama, mendorong dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemimpin agama untuk menciptakan pemahaman bersama, memfasilitasi acara-acara dialog lintas agama di tingkat komunitas. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kerukunan melalui kegiatan sosial bersama, program pemberdayaan untuk membantu masyarakat mengatasi ketidaksetaraan dan konflik. Tantangan dan solusinya. Tantangannya itu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu konflik antar agama. Kemudian penyebaran intoleransi melalui media dan propaganda. Solusinya adalah dengan memperkuat pendidikan multikultural dan kebijakan inklusif dan kerjasama antar agama dalam menanggulangi masalah sosial bersama. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan dalam berbagai konteks, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan menjaga perdamaian antar umat beragama. Kemudian yang sesi 10 membahas kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian kemampuan mandiri secara ekonomi, sosial, dan emosional, pendidikan, pengelolaan finansial, dan pengembangan keterampilan sosial sebagai implementasinya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan sosial. Keterlibatan aktif memberikan manfaat bagi masyarakat. Relawan berkontribusi positif dan advokasi untuk keadilan sosial sebagai implementasinya. Yang ketiga, implementasi, pendidikan dan pelatihan untuk kemandirian. Kemudian relawan, pendidikan kesadaran sosial, dan advokasi untuk kesalahan sosial. Manfaatnya, kesejahteraan pribadi dan masyarakat, perbaikan hubungan antar individu, dan penguatan identitas dan kebangsaan. Dengan menerapkan kemandirian dan kesalahan sosial, individu dapat berkontribusi positif pada masyarakat, menciptakan hubungan yang sehat, dan memperkuat identitas serta kebangsaan. Sesi ke-11, konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Yang pertama, konsep kewajiban. Definisi kewajiban. Tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap dirinya sendiri, masyarakat, atau Tuhan. Aspek kewajiban yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Tuhan. Kewajiban sebagai landasan moral dan etika. Yang kedua, hikmah dalam diri. Hikmah bekerja dalam diri. Yang pertama, pembangunan diri. Bekerja sebagai sarana pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan karakter, memperoleh kepuasan pribadi dan rasa pencapaian melalui kerja keras. Kemudian kemandirian finansial. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemandirian finansial. Memberikan keamanan dan stabilitas keuangan bagi diri sendiri dan keluarga. Kemudian pemenuhan kewajiban pribadi. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, pasangan, atau anggota keluarga.
dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia. Kemudian hikmah bekerja dalam masyarakat, berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, kemudian menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Solidaritas sosial, mendorong solidaritas sosial melalui kolaborasi dan bantuan sesama, memperkuat keterikatan dalam masyarakat. Kemudian pengembangan sumber daya manusianya, yaitu bekerja sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tantangan dan solusinya. Tantangan yaitu ketidakseimbangan beban kerja dan kehidupan pribadi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup. Solusinya yaitu keseimbangan kerja hidup melalui manajemen waktu dan prioritas. Kemudian pilihan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kesimpulannya adalah pemahaman pelaksanaan kewajiban memberikan makna pada kehidupan individu. Hikmah bekerja melibatkan pengembangan diri, kemandirian finansial, berkontribusi positif pada masyarakat, dan pertumbuhan sumber daya manusia. Melalui pemahaman dan pelaksanaan kewajiban serta pemaknaan hikmah dalam bekerja, individu dapat mencapai kebahagiaan dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitarnya. Sesi ke-12 yaitu kemandirian sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Definisinya yaitu kemandirian sosial adalah kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mengelola dan memecahkan masalah secara mandiri tanpa terlalu banyak tergantung kepada pihak lain. Aspek kemandirian sosial yaitu pertama adalah pendidikan, pengembangan keterampilan pengetahuan dan pemahaman untuk menjadi anggota masyarakat yang berdaya. Kemudian dari sisi ekonomi, kemandirian finansial melalui usaha mandiri, pengelolaan keuangan yang bijak, dan pengembangan sumber daya ekonomi. Kemudian dari sisi kesehatan, kesadaran akan kesehatan, gaya hidup sehat, dan kemampuan mengelola kesehatan pribadi. Implementasi kemandirian sosial. Implementasi dari pendidikan dan pelatihan mengikuti program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian pelatihan kewirausahaan untuk mendorong usaha pribadi. Kemudian aspek pengendalian sosial lokal. Mendorong inisiatif ekonomi lokal yang memperdayakan masyarakat. Promosi koperasi dan usaha mikro sebagai sarana kemandirian ekonomi. Kemudian kesehatan masyarakat, kampanye kesadaran kesehatan dan edukasi, layanan kesehatan yang terjangkau dan pemahaman mengenai pencegahan penyakit. Manfaat kemandirian sosial, penguatan masyarakat. Masyarakat yang mandiri memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Keseimbangan ketergantungan, yaitu mengurangi ketergantungan eksternal, menciptakan keseimbangan dalam hubungan antar individu dan komunitas. Tantangan dan solusi yaitu ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi dan ketidakadilan sosial yang menghambat kemandirian. Solusinya itu dengan program kebijakan yang mendukung akses merata terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi dan inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Kemandirian sosial adalah kemampuan masyarakat atau individu untuk mandiri dalam pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Implementasinya melibatkan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, dan kampanye kesadaran kesehatan. Manfaatnya cukup penguatan masyarakat dan keseimbangan ketergantungan. Tantangan dapat diatasi melalui kebijakan inklusif dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Sesi ke-13, kesalahan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Kesalahan sosial melibatkan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Implementasinya mencakup pendidikan kesadaran sosial, program relawan, dan bakti sosial. Manfaatnya melibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan solidaritas, dan penguatan jaringan sosial. Tantangan seperti ketidaksetaraan akses dan kurangnya kesadaran dapat diatasi melalui program inklusif dan kampanye pendidikan. Kemudian sesi keempat, cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama. Yang pertama adalah pendekatan dialogis, kemudian pendidikan toleransi dan pemahaman antar agama, kemudian promosi kebijakan inklusif, yaitu dengan membuat kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan melindungi hak-hak individu dari berbagai keyakinan. Kemudian pembentukan forum antar agama, kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat, kemudian penyelesaian konflik secara damai, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama,
pendekatan dialogis, pendidikan toleransi, kebijakan forum antaragama, dan kampanye, penyelesaian konflik damai dan pemberdayaan masyarakat, dan monitoring evaluasi merupakan strategi-strategi yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleransi antar umat beragama. Kemudian sesi 15, peran pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan globalisasi. Pendidikan Islam memperan peran penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan globalisasi, fokus pada nilai kebangsaan, pengembangan karakter, penguatan identitas Islam, kesiapan menghadapi globalisasi, toleransi teknologi, keusahaan, dan pemberdayaan peran wanita merupakan langkah-langkah strategis untuk menciptakan masyarakat Islam yang berdaya dan responsif terhadap perubahan global. Terima kasih atas presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.